Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelas Sukacita. Dalam situasi kita setiap hari kita membutuhkan kekuatan, pengharapan untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang akhir-akhir ini kita terus digumuli dengan berbagai macam ancaman dari luar, dari dalam, bahkan yang membuat kita tidak mampu untuk bertahan. Tetapi hanya oleh firman Tuhan kita disanggupkan untuk hidup terus sampai kepada kehidupan kekal. Firman Tuhan untuk kita sekalian terdapat di dalam Ayub pasal 37 ayat yang ke-14. Mari berdoa sebelum membaca firman. Ya Tuhan, firman yang hidup yang telah memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Ajarlah kami sekalian supaya secara sederhana firman memberikan kepada kami kepastian bahwa kami tidak sendiri. Tuhan yang adalah firman itu menjadi sama dengan kami, memberikan kekuatan hidup kepada kami selalu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Ayub pasal 37 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, kemuliaan Allah di alam semesta. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Dalam bagian firman Tuhan ini kita dituntun dengan sebuah catatan tema kecil kepada kita, yaitu Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Manusia mendengar dan memperhatikan. Coba kita membayangkan sekalian kita ketika kita berada pada suatu situasi yang begitu sibuk, atau kita berada dalam suatu situasi yang ribut dengan banyak orang, kita tidak dapat mendengarkan suara mana yang pasti untuk dapat memberikan kepada kita sesuatu yang perlu kita dengar sebaik mungkin. Dalam bagian kesempatan ini juga beberapa hal yang disampaikan ketika Ayub dalam pergumulan yang berat tentang kehidupannya, tentang semua yang digumuli keluarganya, bahkan harta bendanya. Tetapi ia tetap ada pada suatu posisi karena dalam situasi yang berat itulah ia mendengarkan bagaimana Tuhan bicara kepadanya melalui seorang Elihu, temannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Lafus di mana saja berada, setelah Elihu, sahabatnya itu menjelaskan tentang betapa besarnya, dahsyatnya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, karya Tuhan, dan tujuan-tujuan Tuhan yang harus terjadi dalam setiap ciptaannya. Nah, itu juga yang disampaikan kepada Ayub, supaya ia tetap mendengarkan apa yang menjadi bagian tuntutan firman Tuhan kepada dirinya. Elihu bilang bahwa berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Maksud Elihu ini kepada Ayub adalah supaya Ayub mendengar dengan hati apa yang terjadi yang sementara Tuhan buat, atau apa yang Tuhan katakan kepadanya, supaya ia mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan itu. Tetapi juga bagaimana ia mendengarkan dengan tenang, ia mendengarkan dengan diam, memperhatikan apa yang menjadi pergumulannya, sekalipun di tengah situasi yang tidak nyaman. Ya, bagian inilah yang direnungkan, dipikirkan, bahkan selalu menjadi bagian terpenting dalam gerak ciptaan Tuhan. Setiap kita, bagaimana kita menampakkan kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak nyaman, kebisingan kita yang terlalu besar dan lain sebagainya, membuat kita tidak lagi menyesuaikan diri dengan kondisi kita yang ada karena begitu banyak kesibukan kita yang terlalu jauh daripada yang sebenarnya. Karena itu kita perlu diajar untuk tenang, diam, dan memperhatikan apa yang menjadi bagian kita dari yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Klafus di mana saja berada, kehidupan kita selama ini ya tentunya adalah bagian daripada bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita untuk bagaimana menempatkan kita pada tujuan kekalnya. Tujuan Tuhan kepada kita yaitu bagaimana ia menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk mencapai maksudnya, dengan membawa kita
pada hakikatnya, kayak itu kasihnya. Kita sering terjebak dengan situasi kita karena terlalu banyak hal yang kita buat sehingga kita lupa untuk bagaimana kita mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Diam, tenang, memperhatikan apa cara Tuhan kepada kita sekalian. Karena itu, marilah dalam setiap kesibukan kita, di saat kita tidak nyaman, di saat kita gelisah, di saat kita tidak tentram, di saat kita mengalami keraguan, tenang, diam, dan memperhatikan cara Tuhan. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan di situ. Tetapi kalau kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita terlalu gelisah dengan segala sesuatu, kita bersungut-sungut tentang kehidupan kita, maka kita tidak akan mencapai cara Tuhan kepada kita mendengarkannya. Karena itu belajar untuk tenang, diam, dan memperhatikan apa yang Tuhan bicara. Supaya dengan demikian kita tahu bahwa kita tidak sendiri, tetapi sepanjang jalan hidup kita, kita selalu dituntun dengan suara Tuhan. Kita selalu dituntun dengan kehendak Tuhan. Kita selalu dituntun dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan kepada kita sekalian yaitu bukan tujuan untuk mencelakakan, tetapi tujuan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Ini bagian-bagian penting yang sebenarnya kita harus pelajari bersama. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Lafos di mana saja berada, dalam situasi apapun, sesibuk-sibuknya kita, dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam situasi yang menggelisahkan sekalipun, diam, tenang, dan memperhatikan cara Tuhan bicara. Supaya di situ kita mendapatkan kepuasan, damai sejahtera, ketenangan secara batin. Dalam kaitan dengan itulah, kita punya hubungan dengan Tuhan, ini terus harmonis, tetapi juga dengan sama kita, dalam sepanjang jalan hidup kita. Dalam bagian inilah kita belajar untuk mengerti bahwa sebenarnya semua yang telah kita lalui, semua yang telah kita alami bersama itu ada dalam rancangan dan tujuan Tuhan kepada kita sekalian. Siapapun kita, siapapun situasi, apapun situasi kita, dan dimanapun kita berada, Tuhan punya rancangan, tujuan kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Tidak untuk memberikan kepada kita kecelakaan, tetapi untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Kami bersyukur karena firman Tuhan telah kami dengar. Ucapkanlah segala sesuatu yang telah menjadi bagian kami hari ini melalui firman, supaya kami belajar untuk tenang, diam, dan memperhatikan cara Tuhan bicara kepada kami. Sesibuk-sibuknya kehidupan ini, sesibuk-sibuknya aktivitas, tapi ajarlah kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian kami belajar untuk mematuhi, kami belajar untuk setia dan taat kepada panggilan Tuhan kepada kami sekalian. Hidup bersama secara harmonis dengan Tuhan, tetapi juga dengan sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.